sampai berbunyi terdengar bunyi truk dan akibat pukulan sabuk warna hitam yang posisi pungnya berada di samping pintu kamar. Sampai bunyi krek dan Allahu Akbar. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sekarang Aka ingin membahas kode 00 lewat sahabat-sahabat Aka. Tentunya di sini yang menarik Aka ingin mengetahui gitu. Kenapa di saat Danu sudah menyerahkan diri tetap berbohong? Itu duduk permasalahannya. Nanti terungkap di dalam cerita dakwaan Yosef ini. Sebenarnya di sana kuncinya. Jadi sahabat-sahabat Aka, misalnya tanda kutip, ya, kalaulah Mimin, Arigi, Abi, Yosef bersama-sama Danu, kan begitu. Tapi Danu memberi keterangan yang berbohong gitu atas peristiwa itu. Tentunya akan dibantah oleh keempat orang itu kan. Kan ini duduk permasalahan. Apalagi yang 4 orang itu tidak melakukannya gitu. Ini kan standarnya seperti itu gitu. Jadi pasti dibantah dengan 4 orang itu. Apalagi tidak melakukannya. Ini kan duduk permasalahan. Jadi memang Danu ini tidak jujur. Jadi sahabat-sahabat Aka, nanti kita bisa analisa sahabat-sahabat Aka dari fakta cerita Danu sendiri di dakwaan Yosef itu kan, sahabat-sahabat Aka. Jadi di sini nanti sahabat-sahabat Aka kita lewat aja masalah Mimin, Arigi, Abi. Yang kita ingin bahas Danunya sahabat-sahabat Aka. Ini duduk permasalahannya. Jadi sahabat-sahabat Aka, sebelum memahami kasus ini, TKP-TKP-nya silakan datang di deskripsi bawah video Aka ini ada link MBS sahabat-sahabat Aka. Di sana tentunya sahabat-sahabat Aka bisa dilihat visual daripada posisi rumah tersebut. Di dalam rumah begitu gelap sahabat-sahabat Aka. Di sana di saat penyerahan rumah TKP kepada keluarga, yaitu kepada Pak Yosef. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Ya, awalnya Danu menyatakan bahwa Bu Tuti dibunuhnya di kamar Amel, gitu. Nah, ternyata dari hasil lapor di situ tidak ditemukan DNA Bu Tuti asli lah kira-kira. Dan di situ kita interogasi lagi. Memang di kamar Amel sampai sekarang masih ada itu. Dan di kasur kan masih ada musik berdarahnya, darah yang kering. Nah, ternyata hasil swab dari puslapor, ternyata di situ ada satu DNA. DNA-nya Amel saja. Nah, kita interogasi lagi. Nah, terus begitu juga di eksekusinya di mana gitu kan? Nah, ternyata sudah berkembang pengakuannya di ruang tengah, ruang TV, ruang nonton. Saksi Muhammad Ramdan oleh Danu menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan lewat tengah malam sehingga sudah masuk pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan No. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu ajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Aliki Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna putih. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap. Namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, pangian bedong," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat das LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terkayu tanpa ada salungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu
sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama. Sementara saksi ahli Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuh" atau "San di luar" atau "Nuh tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Sahabat-sahabat AK berhentikan dulu surat dakwaan itu, sahabat-sahabat AK, pembacaannya. Sebenarnya banyak keganjilan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cara Yosef memanggil, kan agak jarak jauh, kenapa cekcoknya harus lewat tengah malam, bukankah mau datang itu. Ya, banyak sahabat-sahabat AK yang cerita seperti itu, nanti kita bahas. Tetapi di sini tidak membahas itu, sahabat-sahabat AK. Kalau kita mendengar Ibu Tuti dan Amel kematiannya disebabkan benda tumpul, sahabat-sahabat AK. Itu hasil otopsi, bukan benda tajam, sahabat-sahabat AK. Nggak tahu AK di kasus Subang ini apakah golok nanti termasuk benda tumpul gitu. Sepengetahuan AK ya golok, pisau dan sebagainya itu benda tajam. Sebab apa? Kalau kita nanti mendengar pukulan Danu lah, ini pengakuan Danu ya, mengakibatkan mungkin saja kematian itu akibat pukulan Danu itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Sampai bunyi krak dan Allahu Akbar mengeluarkan darah. Coba bayangkan sahabat AK. Ada apa Danu ini? Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Dengan alasan disuruh nanti lagi bingung kita kan sahabat-sahabat AK. Inilah perlunya nanti sahabat-sahabat AK di pengadilan ini dibuktikan kematian itu sahabat-sahabat AK. Kalau kita dengar benda tumpul, nggak tahu nanti kalau di sini dibuat golok jadi benda tumpul gitu. Ya di mana-mana golok itu ya benda tajam gitu sahabat-sahabat AK. Itu biarlah para ahli sahabat-sahabat AK ya, yang menguraikannya sahabat-sahabat AK. Karena hasil otopsi jelas kematiannya berdasarkan benda tumpul. Jelas Danu mengakunya dia memukul sampai bunyi krek. Bahkan dia terakhir yang memukul pakai sting golok itu sendiri. Sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK ada yang menarik. Saya sting golok dia simpan katanya di bag yang hitam. Inilah sahabat-sahabat AK. Dia Danu ini akan kebingungan sendiri dia. Karena ini menampaknya bukan fakta, sahabat-sahabat AK. Kalau dia fakta, dia tidak akan mengatakan bahwa Ibu Tuti dan Amel itu dibunuh di mana? Di kamar. Padahal dia sendiri mengatakan di ruang TV dia lakukan kan. Inilah sahabat-sahabat AK. Bagaimana kita bisa mempercayai Danu ini sendiri? Itu saja kan. Karena kita berbicara demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Tentunya sahabat-sahabat kita dengarkan nanti di pengadilan itu dakwaan Yosef dan dakwaan Danu itu sendiri. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan, sambil terdakwa berkata "Badai nyungkeun" atau "Ka Amel" atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Dia ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata yang bukan atas ke Amel atau mau minta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayah Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa. Secara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa.
Lalu tangan kanan saksi Arif Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggung yang menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau ruangan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Video no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar.